Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih gimana ya caranya kita bisa mastiin orang tua atau kakek nenek kita itu bisa menikmati masa tuanya dengan nyaman dan tetap terhormat? Hari ini kita akan dalami topik penting itu, perawatan jangka panjang untuk para lansia. Mungkin pertanyaan ini kedengarannya berat ya, tapi ini tuh nyata banget buat banyak dari kita. Seiring bertambahnya usia orang-orang yang kita cintai, kita mulai kepikiran, aku udah ngasih yang terbaik belum ya buat mereka? Dan ini bukan sekedar soal tanggung jawab, tapi lebih ke ungkapan kasih sayang kita yang paling dalam. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kita harus sama-sama terima satu fakta. Menua itu ya bagian alami dari hidup yang bakal kita semua alamin. Jadi seiring berjalannya waktu, hal-hal yang dulu gampang banget kayak jalan ke warung atau ingat nama teman lama itu bisa jadi tantangan tersendiri. Nah di fase inilah dukungan ekstra tuh jadi penting banget bukan cuma soal nyaman, tapi buat ngejaga kesehatan dan semangat mereka. Tapi tenang, kita nggak sendirian kok ngadepin ini. Ada loh sebuah konsep yang emang dirancang buat bantu, namanya perawatan jangka panjang atau PJP. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih PJP itu? Nah, yang penting buat kita pahami nih, PJP itu bukan cuma sekedar ngasih obat. Coba bayangin, PJP itu kayak payung besar yang ngelindungin. Ada bantuan dari perawat, dukungan dari keluarga, sampai penyesuaian di rumah, semuanya tuh kerja bareng buat mastiin para lansia bisa hidup dengan aman dan tentram. Dan tujuannya ini, wah, jauh lebih dari sekedar kebutuhan fisik loh. Intinya tuh pemberdayaan. Jadi bukan cuma mastiin mereka sehat, tapi juga ngejaga supaya mereka tetap punya pilihan, tetap mandiri, dan merasa dihargai sebagai seorang individu seutuhnya. Oke, terus pertanyaan praktisnya. Gimana kita tahu kapan waktunya? Apa aja sih tanda-tandanya kalau orang yang kita sayang itu mungkin butuh dukungan PJP? Nah, ternyata nih, para ahli kesehatan itu nggak cuma pakai perasaan. Mereka punya alat ukur yang jelas, namanya AKS dan AIKS. Gampangnya gini, AKS itu ngukur kemampuan dasar, kayak makan atau mandi. Sementara AIKS ngukur hal yang lebih kompleks, kayak belanja atau ngatur uang. Dari sinilah kita bisa tahu, oke, seberapa besar sih bantuan yang benar-benar dibutuhin? Oke, kita udah tahu apa itu PJP dan kapan dibutuhin. Sekarang kita bahas gimananya. Soalnya di balik setiap tindakan perawatan itu ada prinsip-prinsip inti yang jadi kompas moralnya. Dan ini bukan sekedar daftar aturan ya, tapi lebih ke janji buat merawat pakai hati. Pertama, empati. Ini bukan cuma rasa kasihan loh ya, tapi bener-bener nyoba ngertiin gimana ya rasanya kalau aku yang susah jalan. Atau pasti frustrasi banget ya kalau aku lupa. Nah, dengan pemahaman kayak gini, bantuan yang kita kasih bisa jadi lebih pas. Prinsip kedua ini fundamental banget, jangan bikin keadaan jadi lebih buruk. Artinya, setiap tindakan, mau itu sekecil masang pegangan di kamar mandi, sampai milih makanan, tujuannya cuma satu, ningkatin kualitas hidup, bukan malah nambahin masalah baru. Ini nih, krusial banget, hormati otonomi mereka. Jadi, meskipun mungkin butuh bantuan buat pakai baju, mereka tuh masih punya hak buat milih mau pakai baju yang mana hari ini. Dengerin dan hargain pilihan-pilihan kecil kayak gini, itu cara kita ngejaga martabat mereka. Selanjutnya, keadilan. Simple aja, setiap lansia itu berhak dapat perawatan terbaik, nggak peduli siapa atau dari mana asalnya. Standar kasih sayang dan profesionalismenya harus sama rata buat semua. Dan yang terakhir, yang ngikat semuanya adalah kesungguhan hati. Soalnya tanpa keikhlasan, perawatan tuh ya cuma jadi prosedur mekanis aja. Sentuhan tulus inilah yang ngubah sebuah tugas jadi bentuk cinta yang sesungguhnya. Oke, teorinya udah kita pegang nih. Sekarang yuk kita lihat gimana PJB ini berjalan di dunia nyata dalam praktek sehari-hari. Nah, ini adalah alur kerja resmi dari PJPJ. Coba bayangin kayak sebuah siklus ya. Dimulai dari nyari tahu dulu siapa yang butuh bantuan, terus dibikinin rencana perawatan yang khusus buat dia. Abis itu, layanannya dikasih. Kalau ada masalah yang lebih serius, mereka bakal dirujuk. Dan terakhir, semuanya dicatat biar prosesnya bisa terus dievaluasi dan diperbaiki. Sistematis banget kan? Jadi prosedur yang kelihatannya rapi dan terstruktur tadi pas diterapin ya jadi tindakan-tindakan nyata kayak gini. Bantu nyisirin rambut, ngingetin kapan harus minum obat, atau ya sekedar nemenin jalan-jalan sore di taman. Inilah wajah PJP di kehidupan sehari-hari. Sentuhan-sentuhan kecil yang ternyata ngebangun kualitas hidup yang besar. Dan kita kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi, tapi sekarang dengan bekal pemahaman yang baru. Merawat mereka yang pernah merawat kita itu sebuah kehormatan loh.
Dengan ngerti soal PJP, kita bisa ngejalanin peran ini dengan lebih pede dan penuh kasih. Memastikan kita ngasih yang terbaik buat mereka yang udah ngasih segalanya buat kita.